yang perlu izin itu? Apakah yang bayarannya gede aja atau semuanya? Karena kalau di undang-undang kan semuanya nggak ada klasifikasi itu, gitu. Semua penyanyi, semua yang membawakan. Gitu. I think kita perlu lebih jelas mungkin di sini, dibantu oleh teman-teman semua. Kira-kira sementara segitu dulu. Pak Ketua, bisa saya jawab sebagai DPR? Nggak perlu jawab, ini kita belanja masalah. Oh iya. Ini bukan forum berbalas pantun. Iya, kemarin tapi udah diomongin itu. Ya nggak apa. Ini tadi kan juga View juga menyampaikan hal yang sama. Jadi ini untuk mempertegas kita. Kalau nggak saya WA aja dah. Kita di sini untuk belanja masalah, menyampaikan apa yang benar-benar menjadi problem, baru kemudian kita, tadi Arya bilang, kita sistematikakan, kita kelompokkan berdasarkan ini level masalahnya di mana. Gitu. Jadi kita benar-benar hari ini, Mas Dhani, mengobservasi, mendiagnosa, kita semua di sini memiliki posisi yang sama untuk menemukan nanti susunan peraturan. Itu masih ada BCL mau ngomong atau Judika? Oke. Tapi Jud, sebelum lanjut, iya Pak. Ini semua yang hadir di sini tadi main sepukul ya? Oh itu? Iya. Once sepukul, Temeli sepukul, Marcel sepukul, Pius sepukul, tapi nanti kau penutup aja. Oh, penutup ya. Karena ini padahal udah mau siapkan tadi. Wow, udah gitu tadi Pak. Tapi nanti aja. Oke, lanjut. Salam sejahtera buat semuanya, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pimpinan dari DPR Komisi 13, terima kasih waktunya. Ini momen yang tadi Ariel bilang, ini kesempatan yang bagus buat diskusi ya. Jadi kita sama-sama pelaku di industri musik ini. Kebetulan saya Judika, saya penyanyi dan juga saya juga pencipta lagu. Jadi untuk perform saya sendiri, lagu-lagu saya saja sudah cukup buat saya perform, tapi saya terbiasa juga di request sama orang lain untuk membawakan lagu orang lain, lagu Batak, lagu Jawa, dan kadang-kadang di dalam dangdut juga, dan kadang-kadang di dalam pas kita show itu hari H itu sering sekali juga yang punya acara atau yang undang kita tuh merequest lagu yang tidak ada di list kita, ya. Jadi untuk pengetahuan aja, kalau saya nyanyi selalu saya taruh di kontrak untuk semua lagu-lagu yang saya bawakan harap dibayarkan royaltinya kepada penciptanya, karena saya juga pencipta, abang saya pencipta lagu Batak di daerah sana yang memang juga merasakan hal ini, hal yang sama. Mereka kadang-kadang tidak tahu aksesnya kemana, tidak tahu datanya seperti apa, tidak menerima bahkan gitu. Jadi ini suara yang sama sebenarnya sama teman-teman di aksi untuk masalah mekanisme pengkolekan dan juga pendistribusian kepada pencipta. Tapi saya bicara mungkin dari sisi penyanyinya dulu, karena ini adalah permasalahan juga. Tadi kalau Mas Piu bilang harus sebelumnya oke-oke aja sebenarnya, cuman fakta di dalam lapangan memang akan ada hal-hal yang membuat ekosistemnya bisa kurang enak gitu. Kalau menurut saya pencipta lagu itu kan ketika lagunya dibawakan, dia mendapatkan haknya, itu yang paling utama. Caranya seperti apa, itu gunanya kita berkumpul. Kurang enaknya gimana? Kenapa? Kurang enaknya gimana? Mas Dhani, saya ingatkan, saya pimpinan di sini. Ya. Nanti sekali lagi kami berhak juga untuk mengeluarkan jenengan dari forum. Ya, saya lagi Pak. Jadi maksud saya dulu pertama kali mencipta lagu juga tujuan saya pasti semua lagu saya dikenal orang, dinyanyikan orang, bikin happy. Tidak pernah ada terpikir buat saya menciptakan lagu untuk melarang. Itu yang pertama. Tapi saya akan bisa melarang kalau hak-hak saya yang lain tercederai. Misalnya hak ekonomi tidak dapat, hak moral saya diganggu, lagu saya diacak-acak, itu kita bisa komplain, dan akhirnya kita lihat berarti kalau hak ekonomi ini tidak kita dapatkan, kita harus tahu masalahnya di mana. Dan kita udah sama-sama tahu bahwa sistem pengelolaan mekanisme dari royalti ini sama-sama kita akui masih lemah, dan kita harus benar-benar fokus ke sana. Nah, itu tadi yang saya suarakan tentang hak cipta ini. Kalau semuanya terlalu eksklusif hak ciptanya, saya punya masalah yang fakta terjadi, dan ini mungkin teman-teman ada Piu, ada Baby di sana juga bisa mencari solusinya. Saya bikin lagu dengan Anji, lagunya Putus Atau Terus. Nah, kalau di sini dinyanyikan mungkin nggak akan masalah ya, karena kita
karena kita sedang membicarakan kasusnya. Waktu itu kita berteman, sampai sekarang pun kita berteman baik-baik saja. Datang ke saya, ini lagunya kita bikin. Akhirnya setelah kita bikin jadi, Anji telepon saya nggak dapat hak ininya nih kayak gini-gini, jadi nggak usah dulu deh bawa lagu saya gitu. Saya bilang nggak apa-apa, serah, nggak masalah buat saya, karena saya juga jangan dianggap sebagai orang yang serakah, ngambil untung doang, tidak mau membayar. Kalau saya cuma fight-nya ke regulasi, apa yang menjadi regulasi itu yang kita lakukan. Jadi pemerintah memang harus turun supaya kita tahu aturan mainnya. Jadi itu yang saya kejar. Jadi ketika lagu ini besar dan penyanyi dituntut, lu nggak boleh bawa ya. Hak kita kan sebagai penyanyi juga. Apalagi saya bukan anak di bawah label, saya udah punya label sendiri. Saya sudah berapa tahun keluar dari Sony Music, jadi saya mengelola semua hak cipta saya sendiri. Jadi memang tujuannya juga untuk yang paling bagus apa untuk permasalahan ini. Tapi kalau penyanyi dianggap serakah, saya terus dianggap yang lain-lain tidak punya adab, itu saya sangat keberatan ya, karena kita juga membesarkan lagu itu luar biasa effortnya ya. Kayak Putus Atau Terus itu baru berapa tahun, begitu terkenal kita promosikan, Cuk, lu jangan ya bawa lagu gua. Kita sebagai penyanyi haknya di mana gitu untuk apalagi saya juga sekaligus labelnya, saya memproduksi semuanya, saya rugi kalau saya tapi saya ambil keputusan itu tidak apa-apa. Sementara belum ada aturan yang jelas, saya akan mengikuti semua kesepakatan. Jadi saya pengen kesini cuman supaya teman-teman ini tidak menjadi musuhan. Kita ada regulasi yang tepat, siapa yang membayar, mekanisme seperti apa, mau digitalisasi, mau semua dipastikan mendapat keadilan di industri ini. Itu aja yang mau saya sampaikan, dan memang di sini wadah yang paling tepat supaya kita bisa berdiskusi dan bukan hanya berdebat. Saya kalau masalah hukum pasal-pasal mah saya nggak terlalu paham, tapi saya mau semuanya lurus, tidak ada kepentingan internal di sana. Semua orang mendapatkan kenyamanan dan kepastian hukum ketika bekerja. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Silakan baca. Izin. Tolong Judika. Mic-nya pencet dulu. Kita tadi masih bertanya-tanya. Gimana caranya ini? Sekarang udah tahu. Assalamualaikum Atau mau jadi caleg juga? Mungkin udah yang ada di sini aja. Kalau aku menyambung dari apa yang Judika bicarakan tadi, di sini aku kan penyanyi yang memang lagunya banyak diciptakan oleh orang lain, bukan aku. Tapi aku hanya ingin tahu batasan-batasan mengenai pelarangan ini sendiri seperti apa. Apakah yang bisa dilarang, apakah yang tidak bisa dilarang. Kalau misalnya tidak ada aturan jelas, jadi nantinya takutnya bisa menjadi like or dislike aja. Kalau nggak suka sama orang ini nggak boleh nyanyiin lagunya. Kalau suka boleh. Itu akan membingungkan karena kita akan selalu dalam kondisi kita nggak tahu nih aman apa enggak kita nyanyiin lagunya. Terus ada satu lagi yang menjadi pertanyaan besar di kepala aku ya. Lagu itu sepengetahuan aku tidak semuanya diciptakan oleh satu orang. Ada misalnya 3 orang pencipta menciptakan satu lagu. Nah kalau memang harus meminta izin itu sendiri, nanti kalau yang 2 kasih izin, yang 1 gak kasih izin, itu namanya kita dapat izin apa enggak nih sebagai penyanyinya? Apakah itu bisa kita nyanyikan lagunya? Dan juga aku memohon pertimbangan seperti yang Judika bilang tadi, apalagi kalau kita melihat ke lagu-lagu yang memang sudah dirilis dari tahun-tahun dulu ya. Bagaimanapun juga kami sebagai penyanyi juga sudah memberi effort yang besar sekali untuk mempopulerkan lagu ini sampai bisa sampai ke telinga masyarakat. Dan itu juga memerlukan modal di awal untuk kita melakukan show-show yang mungkin kita nggak mendapatkan manfaat secara materi, tapi kita mengeluarkan modal untuk bagaimana lagu ini bisa nyampe dari mulai ke radio-radio sampai ke acara-acara TV atau acara-acara yang kita nggak usah dibayar deh, yang penting kita promosi dulu, yang penting lagunya terkenal dulu. Kalau tiba-tiba 10-15 tahun kemudian, tiba-tiba kita nih sebagai penyanyi originalnya tiba-tiba dilarang menyanyikan lagu tersebut, bagaimana nasibnya ke depan? Dan tentunya dari sini penyanyi juga merasa kita juga membutuhkan perlindungan dan perhatian untuk kita juga bisa nyaman melakukan pekerjaan kita ini untuk dari sekarang dan ke depannya. Sepertinya segitu saja dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di sini hadir lagi para pihak seluruh Indonesia
Sebelum memulai ini sebenarnya kita akan refresh kembali beberapa tahun belakangan memang adanya perdebatan, adanya kisruh tentang tata kelola royalti ini. Kembali lagi saya sampaikan di sini adalah karena memang ada gejolak dari para pencipta lagu yang merasakan bahwa pemenuhan atas hak cipta ini memang belum terpenuhi. Dan tentunya kalau kita bicara, selamat datang Mas Ahmadani. Ini enaknya kalau bahasa kampung saya cekidot nokam. Sebelum berbicara tentang pembayaran royalti, sebenarnya saya akan kembalikan lagi kepada hakikat dari Undang-Undang Hak Cipta ini kembali adalah bagaimana Undang-Undang Hak Cipta ini berusaha untuk melindungi, berusaha untuk memberikan perlindungan yang penuh kepada para pencipta lagu. Dalam terakhir itu adalah bahwa memang kita sepakat bahwa ketika ada sebuah pertunjukan, sebelum pertunjukan itu dimulai atau dilaksanakan, seyogyanya harus ada izin dulu, atau dalam bahasa ininya lisensi. Kita akan mengikuti seperti yang diatur atau yang dilakukan oleh negara-negara lain. Tidak usah jauh-jauh seperti Singapura atau di Malaysia, ketika akan menggunakan gedung seperti contohnya Esplanade, mereka akan bertanya dulu apakah lisensi sudah diselesaikan atau belum. Jadi kita akan mengacu kepada itu. Jadi izin adalah hal yang pokok, atau izin adalah hal yang perlu kita sepakati dulu. Jadi kita tidak bicara tentang royalti, karena izin ini berkaitan dengan hak moral. Jadi ketika hak moral ini dipenuhi dan ketika muncul pertunjukan yang berbau komersil, bukan hanya pertunjukan biasa, tapi yang berbau komersil, yang dimanfaatkan secara komersil, akan muncul royalti. Jadi saya rasa kami di sini ingin menyampaikan bahwa izin adalah hal yang pokok yang harus kita bicarakan di sini. Jadi ketika sebuah pertunjukan itu maklumatnya adalah izin dulu. Izin ketika pertunjukan itu berbau komersil, ketika pertunjukan itu sudah mengandung tiket, sudah mengandung nominal uang, dan sudah pasti memberikan hak keuntungan kepada baik penggunanya maupun kepada pelaku pertunjukannya, itu wajib untuk bisa memberikan royalti. Akan berakibat memberikan royalti kepada para pencipta. Mungkin dari kami ini dulu sebagai bahan pertimbangan buat semua yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai udah diizinin sama pimpinan. Oh ya, siap bos, siap. Minta Kan izin. anggota dewan kan? Iya, tapi saya anggota aksi juga bos. Oh iya, Ya. kan harus Mohon izin. minta izin. Iya, dulu. siap. Baru pertama kali ini Bapak rapat soalnya. Ya, jadi Maklum jangan pemula. juga. Jadi begini, peristiwa ini semua terjadi karena selama sejak 2014 sejak adanya Undang-Undang Hak Cipta itu, komposer dalam kegiatannya konser pertunjukan musik itu sejak undang-undang berlaku sampai sekarang belum pernah mendapatkan haknya dalam royalti fee konser, gitu Pak Ketua. Jadi sampai saat ini tidak ada yang bertanggung jawab potensi kerugian daripada komposer yang haknya tidak pernah diberikan dalam konser. Kita sedang menghitung dari tahun 2014 sampai 2025, kita bisa minta data dari tiket.com maupun tiket-tiket yang lain. Itu potensi penerimaan daripada tiket dari tiket.com itu puluhan miliar sampai ratusan miliar selama kurun waktu 10 tahun. Artinya kalau kita hitung 2% saja, jika LMK bekerja dengan baik, pasti ada di situ jumlah yang cukup signifikan untuk komposer. Maka dari itu kita di sini berkumpul karena sampai saat ini tidak ada yang bertanggung jawab kemana hilangnya uang royalti fee kami dalam konser. Maka dari itu kami menuntut
adanya lembaga baru khusus untuk konser yang tidak ada hubungannya dengan royalti yang lain. Jadi nanti ada lembaga baru yang ngurus konser saja, tentunya berdasarkan PP, karena menurut kami undang-undang yang ada sekarang ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah adalah interpretasinya. Itu Pak Ketua. Jadi sampai saat ini tidak ada pernyataan dari LMKN, baik komisioner maupun LMKN yang minimal minta maaf kepada komposer bahwa selama ini pengarang lagu tidak pernah mendapatkan uangnya dari konser. Kalau yang lain-lain dari karaoke dan lain-lain kita memang mendapatkan. Maka dari itu saya dari kemarin udah bilang sama Mas Adi, udahlah